Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Perkenalkan, saya Alisa Zara Ramdhani dari kelas 11 IPS 3 dengan nomor absen 4 akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan fakta, data, dan solusi mengenai permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai sarana melatih dan mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis, serta menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah yang beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Yang ketiga, ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif, yaitu ada objek yang dibahas dan dinilai secara objektif. Yang kedua, faktual. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, sistematis. Terdapat sistematika yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Yang keempat, bermetode, yaitu karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang kelima, cermat dan jujur. Masalah yang ditulis dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kebenarannya. Yang keenam, aktual. Tema yang diangkat membahas hal yang terbaru atau memiliki sifat kekinian. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku, baik penulisan kata, tata kalimat, penulisan kutipan, hingga daftar pusaka, mengikuti kaidah yang berlaku. Apabila karya ilmiah tidak menggunakan bahasa baku, pembaca bisa bingung dan tidak paham apa maksud yang disampaikan. Yang kedelapan, tidak bermakna ganda. Pemahaman yang diberikan pada karya ilmiah tidak membingungkan ataupun mengandung makna ganda. Hal tersebut sangat penting agar pembaca dapat langsung menangkap maksud atau tujuan si penulis. Yang kesembilan, tidak melibatkan perasaan. Jadi, data-data pada karya ilmiah diperoleh dari hasil penelitian dan bukan asumsi atau karya emosi penulis. Pada karya ilmiah juga terdapat fakta yang tidak subjektif. Yang kesepuluh, menggunakan istilah ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kaidah keilmuan serta istilah akademik yang relevan dengan bidang penulis. Penggunaan istilah yang tidak tepat serta tidak langsung juga menunjukkan bahwa penulis memiliki kemampuan untuk membahas bidang tersebut. Yang ke-11, berkesinambungan. Penulisan karya ilmiah dan pembahasan materi di dalamnya harus berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sangat penting untuk membuat karya ilmiah dengan alur logika yang saling terkait. Selain itu, kalimat yang digunakan juga tidak bertele-tele. Yang keempat, kita punya macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada artikel, yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah. Yang kedua, ada makalah, yaitu karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga, ada skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Yang keempat, ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2-nya. Yang kelima, ada disertasi, yang diperuntukkan bagi mahasiswa program S3. Yang kelima, ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan masalahnya dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Kesimpulan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jenis karya ilmiah yaitu laporan penelitian, makalah, seminar, dan artikel ilmiah. Untuk saran,
Penting untuk memahami apa itu karya ilmiah karena akan dipakai baik di sekolah, kuliah, maupun di dunia kerja. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.